Sebagai fundamental bagi terwujudnya kota Tangerang yang religius dan berorientasi ke masa depan, maka lahirlah gagasan untuk mendirikan Masjid Raya Al-Azom yang terintegrasi dengan Islamic Center dan pusat pemerintahan dalam kawasan pusat kota Tangerang. Masjid Raya Al-Azom telah menjadi ikon baru kota Tangerang. Semenjak dipimpin oleh Bapak Wali Kota Haji Wahidin Halim, perkembangan kota ini sungguh sangat tertata dengan baik dan menjadi simbol perkembangan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dengan moto membangun dengan akhlakul karimah. Pembangunan masjid yang terletak di Jalan Satria Sudirman nomor 1, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang ini mulai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Madya Tangerang pada 7 Juli 1997 oleh Bapak Dr. Andes Haji Jakaria Mahmud, dan peresmian selesainya pembangunan masjid diresmikan oleh pengganti beliau yakni Dr. Andes Haji Muhammad Tamrin pada tanggal 23 April 2003. Tempat ibadah yang megah dengan gaya arsitektur Timur Tengah ini dibangun di atas lahan seluas 2,25 hektar dengan luas bangunan 5.755 meter persegi, sanggup menampung jamaah sebanyak 15.000 orang. Masjid Raya Al-Azom memiliki 1 buah kubah induk dan 4 buah kubah anak. Untuk menaranya, Masjid Raya Al-Azom memiliki 4 buah menara yang mengelilingi bangunan masjid. Secara keseluruhan, luas kubah masjid ini adalah 4.250 meter persegi dengan diameter 63,26 meter. Tinggi kubah induk dari lantai dasar mencapai 36,715 meter, sedangkan tinggi kubah kecil dari lantai dasar mencapai 23,807 meter. Kubah yang berjumlah 5 buah ini melambangkan 5 rukun Islam dan kewajiban sholat 5 waktu. Selain itu berdiri tegak 4 menara yang melambangkan 4 tiang ilmu, yaitu bahasa Arab, filsafah, syariah, serta sejarah. Juga 4 syarat hidup bahagia, yaitu akidah, akhlak, syariah, dan ibadah. Menara Masjid Al-Azom dengan ujung menyerupai rudal ini merupakan menara tertinggi di Provinsi Banten dengan tinggi masing-masing menara dari permukaan tanah mencapai 55 meter. Di atas kubah induk terdapat makara. Makara berdiameter 3,5 meter dan tinggi 5,3 meter dari atas kubah tersebut, berfungsi untuk memperindah kubah dan sebagai tempat untuk petugas yang melakukan pemeliharaan kubah. Cantilever merupakan satu-satunya bagian yang mewakili kota Tangerang, yang dulunya bernama benteng. Cantilever ini memang nampak seperti benteng dengan celah-celah untuk moncong meriam. Di dalam ruangan masjid terlihat sangat luas dan megah, sebab tidak ada sekat seperti tiang penyangga karena sudah ada 3 buah kubah kecil yang berfungsi sebagai penyangga kubah induk. Bagian dalam kubah utama Masjid Raya Al-Azom dengan garis-garis melingkar dan memusat serta ornamen indah di sekelilingnya. Langit-langit kubah ini sangat tinggi. Ornamen konsentris dengan nuansa warna lunak di salah satu bagian dalam kubah Masjid Raya Al-Azom, serta tulisan kaligrafi yang sangat detail dan indah di sekelilingnya. Pilar-pilar yang berjajar rapi membentuk komposisi simetris di bagian samping Masjid Raya Al-Azom tampak indah untuk dipandang mata. Daerah mihrab Masjid Raya Al-Azom dengan kaligrafi Arab bertuliskan Allah dan Muhammad dengan detail yang indah yang diletakkan pada dinding marmer hitam. Di samping ruang imam sholat terdapat mimbar yang terbuat dari tembaga dan kayu dengan kubah kecil di atasnya. Tampak diletakkan pada posisi yang agak berjauhan dengan mihrab. Hal tersebut sesuai dengan aturan Islam yang mengatakan bahwa mimbar tidak boleh menempel dari dinding masjid.
Kaca lukis dengan huruf kaligrafi Allah dan motif bunga di samping kiri kanannya memberi cahaya tambahan ke dalam ruangan dan memperindah bagian dinding samping Masjid Raya Al-A'zam. Salah satu keistimewaan Masjid Raya Al-A'zam adalah dipergunakannya batu granit dari Cina untuk lantai dengan warna white star dan hijau untuk dinding gerbang. Di sisi kanan luar masjid ada sebuah beduk besar yang dibunyikan sebelum azan dikumandangkan. Beduk ini dibuat dari bahan kayu rimba, merupakan lingkaran kayu utuh yang berasal dari sebuah desa terpencil di deretan hutan Boja di Kabupaten Kendal. Kayu besar ini diperkirakan telah berumur lebih dari 200 tahun. Terdapat pula ruangan wudhu untuk pria dan wanita di dalam ruangan masjid di bagian belakang. Ruang wudhu tersebut terjaga kebersihannya dan membuat nyaman setiap pengunjung sebab arsitekturnya bergaya modern. The architecture of this building is big enough, good, beautiful, and the place almost always use it, can be used it, not just only for pray, but for anything else. Example like for study Muslim, and how to be study to read Quran by perfectly. Berdirinya Masjid Raya Al-A'zam ini berkaitan juga dengan pendirian kantor pusat pemerintahan Kota Tangerang untuk menampung jamaah yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan baik sholat Jumat maupun juga sholat 5 waktu. Masjid Raya Al-A'zam ini dibangun dengan arsitektur secara khusus sehingga punya kubah yang menurut informasi sampai sekarang yang kami dapat bahwa kubah ini termasuk kubah yang terbesar di dunia karena dengan tanpa tiang, maksudnya bentangannya dari setengahnya mencapai 63 meter. Dan ini dari data-data yang ada, ini termasuk masjid yang kubahnya terbesar di dunia. Bagi pengunjung yang membawa kendaraan, disediakan lokasi parkir yang luas. Selain berfungsi sebagai tempat parkir, halaman seluas 14.000 meter persegi tersebut digunakan sebagai taman yang berisi tanaman dan pepohonan yang membuat teduh dan rindang. 147 pot pohon palem mendominasi pemandangan dengan nuansa Timur Tengah. Lebih-lebih 24 pohon kurma memagari kiri kanan plaza yang berhadapan dengan entrance. Kemegahan Masjid Raya Al-A'zam membuat kita merasa kecil saat berada di dalamnya dan mengingatkan kita betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda sedang berada di kota Tangerang, Masjid Raya Al-A'zam dengan kemegahannya sangat sayang jika tidak dikunjungi.